Karena sebelumnya kita tidak ada, sekarang ada. Tapi ingat, tak lama lagi tiada. Berarti diapit oleh dua ketiadaan, maka hakikatnya kita ini tiada. Maka dari itu, tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang hakiki, ya, kecuali hanya Allah lah yang mengadakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Jangan lupa subscribe, like, and share. Masih menyambung sifat yang pertama, yakni wujud. Ya. Terakhir kemarin kita bahas amal burhanu wujudi ta'ala fahudusul alam. Adapun bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni baharunya alam. Apa itu hudus? Sesuatu yang diciptakan dari adam, ya, dari tiada, kemudian muncul menjadi ada. Jadi setiap sesuatu asalnya tidak ada lalu menjadi ada, itu namanya hudus, ya, baharu. Karena wujudnya diawali oleh tiada. Adapun Allah, jelas wujud Allah ghaira mu'allatin bi'illah, ya, tidak disebabkan oleh suatu sebab. Wujud Allah tidak dikarenakan oleh suatu sebab. Adapun wujud manusia diawali oleh tiada, lalu dia menjadi ada. Berarti ada yang itu dia yang kita ketemu dia kan. Nah, wujud makhluk ini diawali oleh Adam, oleh tiada, kemudian menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, akal tidak bisa menerima. Mustahil makhluk ini ada dengan sendirinya. Nah, karena itu jika alam ini tidak ada yang membaharukannya, ini kita berandai dengan akal nih, ya, akal kita dibawa berpikir. Jika alam tidak ada yang mengadakannya, tetapi ada dengan sendirinya, maka dia bilang lazimlah ada dua pekerjaan yang bersamaan menyamai bagi sekutunya. Artinya, kalau ada yang mengadakan, lalu ada alam ini ada dengan sendirinya, berarti ada dua kekuatan, ya, yang menyekutui satu dengan yang lain. Dengan tanpa sebab ini mustahil, atau alam ini ada dengan sendirinya, mustahil. Pasti ada yang mengadakan, atau ada yang mengadakan tapi alam juga ini mengadakan dengan sendirinya. Berarti ada dua kekuatan yang bertemu. Ini pun mustahil. Dalil baharunya sekalian alam ini melazimkan arat. Apa itu arat? Sifat benda, ya, gerak, diam, tebal, tipis, itu namanya arat. Manusia ini asalnya ada atau tidak? Tidak ada. Lalu dia muncul, diadakan. Berarti ada yang mengadakan. Jadi makhluk ini adalah hudus, baharu. Karena asalnya tidak ada, lalu ditiadakan. Waktu makhluk ini ada lagi sifatnya. Bergerak, diam, ngomong, melihat. Kalau wujudnya dari tidak ada menjadi ada, berarti sifatnya pun juga diadakan. Kalau wujudnya baharu, hudus, dari tidak ada menjadi ada, berarti sifat bergerak, diam, melihat, bicara, itu pun juga hudus baharu. Jangan kita beranggapan penglihatan, pendengaran ini kadim, dah. Ini pun baharu. Sebagaimana wujud kita tidak ada, lalu diadakan, maka sifat-sifat kita juga begitu. Semuanya pun ada yang mengadakan.
Kemudian dalil baharu segala alam ini telah dipandang perubahannya dari Adam kepada wujud, kemudian kembali menjadi Adam. Ya, saya tidak berpikir ya. Tauhid memang gitu, berpikir. Wujud kita ini asalnya Adam, tiada. Kemudian wujud menjadi ada. Kemudian setelah wujud kembali menjadi Adam, menjadi tiada. Berarti wujud kita ini diapit oleh dua ketiadaan. Asalnya tidak ada, lalu sekarang ada, tak lama lagi menjadi tiada. Kalau saya ambil garis kesimpulan, hakikat diri kita ini ada atau tidak? Hah? Yang bilang kita ini ada syirik berarti. Ya, yang bilang kita ada ini syirik. Karena sebelumnya kita tidak ada, sekarang ada. Tapi ingat, tak lama lagi tiada. Berarti diapit oleh dua ketiadaan, maka hakikatnya kita ini tiada. Oh, sekarang ini saya ada nih, saya bisa ngomong. Karena ada yang mengadakan. Dan sifat-sifat saya ini ngomong, mendengar, bicara sebagainya pun ada yang mengadakannya. Hakikatnya kita ini tidak ada. Ingat, jangan ngaku ada. Siapa yang mengaku ada syirik, kata ulama. Kalau begitu kita pahami, segala alam ini hakikatnya dia bergantung dengan yang mengadakan. Mau diapakan terserah yang mengadakan. Makanya hakikatnya kita ini tidak ada. Berarti wujud hakiki adalah makanya waktu mengucapkan la ilaha illallah la wajibal wujud illallah. Tidak ada wujud yang wajib adanya kecuali Allah. Adapun kita ni Adam, hakikatnya tiada. Kalau nak mengkerut lagi ni. Tapi insya-Allah pelan-pelan minta sama Allah pahamkan. Saya beri contoh lagi ni ya. Saya beri contoh lagi. Ini pernah saya beri contoh dulu. Hakikat buih pada lautan. Buih itu muncul karena tolakan ombak. Ombak muncul dari air. Sekarang pertanyaannya, air, ombak, buih, yang hakiki itu yang mana? Kalau kita melihat buih, berarti kita melihat makhluk. Tapi kalau kita melihat hakikat air, kita melihat bahawa makhluk tidak ada. Hakikat buih sebenarnya tidak ada atau tidak? Kalau air menjadi tenang, hilang ombak, hilanglah buih, kembali menjadi itu dia. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hakikatnya kita tidak ada mati. Kok kita hidup? Karena ada yang menghidupkan. Kok kita ada yang menghadirkan. Kok kita mendengar? Yang maha mendengar memberi pendengaran. Kok kita bisa melihat? Yang maha melihat beri penglihatan. Dan semuanya. Jangan ngaku milik kita. Paham nih? Baik. Kalau gitu jelas. Tapi jangan balik ke rumah nanti bilang sama rumah, saya hakikat kita tak ada nih. Hakikat kita tak ada. Ini ke pembahasan nih. Ya, ini pembahasan. Jika ia mempengaruhi bagi dirinya sendiri dengan tidak adanya kekuatan yang lain. Kalaulah alam ini mempengaruhi semua aktivitasnya bergerak dengan sendirinya, tidak ada kekuatan yang lain, ini termasuk hal yang mustahil. Maka tidak dapat tidak, pasti ada yang menguasai zat makhluk ini. Pasti ada yang mengadakannya. Tidak boleh tidak. Fitrah agama dari dulu, walaupun tak punya agama,
tapi dia meyakini alam ini ada penggeraknya, ada penciptanya. Alhamdulillah, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begitu rinci, yang mengadakan dirimu dari tidak ada menjadi ada, dialah yang maha ada. Siapa namanya ya Rasulullah? Allah Jalla Jalaluhu. Dan sifatnya sempurna disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam kalimat la ilaha illallah. Bersyukur kita kepada Allah, kita diajarkan agama yang benar, kenal Tuhan yang benar, tauhidnya pun betul, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat di sini, saya ngambil Al-Quran nih ya untuk membuktikan. Ini ilmu ni ilmiah ni. Kalau tak percaya adanya Allah, rusaklah iman kita ni. Ya. Ini Allah ngajak kita berpikir. Surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas itu ayat berapa ni? 83, 82 mungkin. Sini berapa? Ya, 82. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Qul, katakanlah ya Muhammad kepada kita semua ini. Ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Sekiranya kau melihat jika Allah menjadikan siang terus menerus, tak ada malam sampai hari kiamat. Gimana? Ini Allah tanya kita nih, berpikirlah. Bagaimana kalau siang terus? Bisakah kita hidup? Mati. Pagi masih enak, agak dingin. Naik jam 8 mulai matahari menyengat. Jam 9 agak panas. Jam 10 mulai panas. Jam 11 semakin panas. Jam 12 panas betul. Jam 1 tambah panas. Jam 2 kalau tidak ada matahari menurun, tenggelam, terus semakin panas, semakin panas, semakin panas. 100 jam berikutnya kering lagi kita ni dah. Lalu Allah tanya sama kita. Nah, apa kata Allah bilang? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Adakah selain Allah yang mendatangkan malam? Alhamdulillah, jam 2 panas menyengat, matahari turun. Jam 3 mulai agak rendah, jam 4 tidak panas lagi, terbenam matahari berganti dengan malam. Siapa mendatangkan malam? Allah Subhanahu wa taala. Taskununa fi, agar kau bisa istirahat waktu malam, kau bisa tidur. Afala tubsirun, apakah kau tak melihat? Kata Allah. Lihatlah alam ini, kebetulan gini. Tak berakal kita kalau bilang tak betul. Baru orang beriman katakan Allah, Allahu Allah, engkau ada ya Allah. Bayangkanlah, kau siang terus mati, tapi Allah datangkan malam, berganti malam dengan siang. Allah tanya lagi, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Mana tadi itu? Katakan ya Muhammad, injalallahu alaikum lailan sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan kepada kalian malam terus menerus sampai hari kiamat. Macam mana? Masuk malam enak, adem. Jam 7 enak, jam 9 masya-Allah. Jam 10 mulai terasa suasana sudah adem. Kemudian jam 11, jam 12 muncul dingin. Masuk jam 2, jam 3 semakin dingin. Terus jam 4 semakin, kalau tak muncul matahari 100 jam berikutnya apa yang terjadi? Beku kita ini, mati juga. Adakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan siang? Masya Allah, Allah datangkan siang, malam, siang, malam, siang. Masya Allah. Wa min rahmatihi ja'alakumul laila wan nahar litaskunna fihi
wabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan kepada kalian malam dan siang bergilir agar kau bisa istirahat waktu malam, siang kau cari rezeki. Alhamdulillah bisa berdagang siang. Yang kerja dapat rezeki. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tak yakin adanya Allah dengan ayat ini, maka kita tak berakal. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Wa iyadu billah. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertauhid. Ini ayat sudah cukuplah membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memaham ni, kalau kita hidup ni tak belajar tauhid, tak kenal sama Tuhan, hanya ngurus makan, minum, ngurus anak, tua, mati, hewan lah tu. Ya, kita hanya hewan, seperti hewan kita. Wa iyadu billah. Misi kita apa? Ibadah dan mengenal Allah. Maka beruntunglah orang hidup beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati kita dengan husnul khatimah. Baik jamaah, itu tambahan bab wujud ya. Jadi bab wujud 3 kali pertemuan. Maka dari itu, terkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang hakiki ya, kecuali hanya Allah lah yang mengadakan alam ini. Dari tidak ada menjadi ada. Segera cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami.